siang pemirsa, S-News kembali hadir menyapa Anda pada siang hari ini. Bersama saya Silvana Alfadia yang akan menghadirkan sejumlah kabar terbaru dan terpercaya yang akan menemani Anda di siang hari ini di antaranya. Polemik kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT di sejumlah perguruan tinggi negeri terus bergulir. Mayat berjenis kelamin laki-laki ditemukan secara mengenaskan di pinggir jalan Raya Cibalong, Kabupaten Garut, Minggu siang. Demi kenyamanan publik, rumput GBK direvitalisasi total. Inilah S-News selengkapnya. Baik pemirsa, di berita pertama, UKT atau uang kuliah tunggal kini diganti menjadi uang kuliah tinggi alias mahal. Kenaikannya bahkan bisa mencapai 500%. Para calon mahasiswa baru yang sudah lulus tes terpaksa mundur karena tak sanggup membayar UKT. Status PTNBH yang memberikan otonom kepada kampus untuk mengelola keuangan dinilai tak serta-merta membuat kampus meringankan biaya kuliah bagi mahasiswanya. Sebaliknya, kampus justru semakin ketergantungan dengan biaya kuliah dan mengakibatkan mahalnya UKT menjadi beban bagi mahasiswa yang rentan secara ekonomi. Seperti yang terjadi di Universitas Indonesia, pada 26 Juni 2023, BEM UI menggelar demo menuntut penjelasan transparansi uang kuliah tunggal atau UKT, menyusul laporan dari ratusan mahasiswa baru atau maba jalur undangan yang keberatan dengan tingginya UKT. Ketua BEM UI Melkisedek Huang menyebut, masih ada ratusan maba lewat jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi mendapatkan UKT di luar kemampuan, meski mereka telah mengajukan keberatan pada pihak kampus. Sudah menyerahkan data ratusan mahasiswa UI yang kemudian terdampak dari penetapan biaya pendidikan yang di luar nalar dan kemampuan orang tuanya. Nyatanya sampai sekarang pun sudah penetapan 2 lapis, sudah di tingkat fakultas dan di tingkat universitas. Nyatanya sampai sekarang juga masih ada lapisan dari mahasiswa UI yang mendapatkan biaya pendidikan di luar kemampuannya. Masih tidak ada matris yang transparan untuk kita tahu kemudian bagaimana nih penetapan tiap orang bisa mendapatkan UKT sekian, UKT sekian, UKT sekian. Universitas Indonesia menetapkan biaya pendidikan tertinggi 17,5 juta sampai 20 juta rupiah kepada mayoritas mabanya. Erus berumur 23 tahun, pria yang disebut orang dalam gangguan jiwa ODGJ diamankan polisi. Diduga sebagai pelaku pembunuhan disertai mutilasi di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Temuan jenazah di Kampung Bantar Limus, Desa Sancang, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Anggota Polsek Cibalong menuju ke tempat kejadian perkara. Jasad berjenis kelamin laki-laki termutilasi dan dimasukkan ke dalam karung. Belum diketahui motif dari pembunuhan tersebut dan saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan mengejar pelaku pembunuhan. Ketahuannya setelah duhur. Nah, pagi tadi kelihatan dari sana diboyong sama pelaku. Pelakunya tahu orang mana, Pak? Ya tahu, Pak. Pemulihan lapangan dilakukan sebagai bentuk pelayanan publik. Tak hanya diperuntukkan untuk Timnas Indonesia saja, revitalisasi ini dilakukan sudah hampir 1 pekan dan sudah memasuki proses penggalian serta mediasi tanam. Mari kita tinjau secara langsung bagaimana kondisi revitalisasi total rumput di BK saat ini. Sudah ada Silvani di sana. Silvani, sudah sejauh mana kondisi perbaikan rumput GBK saat ini? Baik pemirsa, sudah 1 pekan proses revitalisasi dari lapangan utama Gelora Bung Karno yang dimana pada hari ini sudah masuk ke tahap 2 yakni mediasi tanam. Proses dari mediasi tanam ini adalah pengayakan atau pencangkulan dari rumput yang sebelumnya. Di sini juga pemirsa sudah terlihat alat saring, gerobak, dan cangkul karena memang dilakukan proses revitalisasi ini secara manual oleh sejumlah para pekerja gunanya untuk melindungi atau tidak merusak lapisan dari lapangan ini. Nah, tadi juga pemirsa saya melihat memang ada ekskavator sebanyak 2 buah dengan ditujukannya untuk meratakan lapisan tanah yang memang adanya bongkahan dari proses pencangkulan dari sejumlah para pekerja. Dan pemirsa, dalam revitalisasi rumput di GBK ini meliputi proses pemeriksaan laboratorium, sterilisasi media tanam, living media tanam, penanaman rumput, proses grow-in, dan juga perawatan intens serta uji fungsi dan monitoring visual lapangan.
Pengelola Stadion Utama Gelora Bung Karno akhirnya melakukan perbaikan kualitas rumput usai mendapat respon negatif dari masyarakat mengenai kualitas rumput GBK pada 2 pertandingan sebelumnya, di mana terjadi sorotan publik pasalnya sejumlah titik di lapangan GBK mengalami kerusakan. Alhasil, para pemain pun tidak leluasa memainkan bolanya. Selain itu juga para pemain juga mengalami resiko cedera besar di lapangan tersebut dalam selebrasi pertandingan yang lalu. Lalu kapan nih nanti kita melihat penanaman rumput terbaru dari lapangan utama Gelora Bung Karno ini? Nanti rencananya akan dilakukan pada bulan Juli ataupun Agustus mendatang, yang dimana nanti jenis rumputnya ini akan menyesuaikan dengan cuaca Jakarta. Lalu juga menyesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang nantinya akan diselenggarakan di Gelora Bung Karno. Seperti yang sudah pemirsa ketahui bahwa stadion ini tidak hanya untuk digunakan kegiatan berolahraga saja, namun ada juga kegiatan politik, sosial, hiburan, bahkan juga keagamaan yang akan terus bisa digelar di Stadion Gelora Bung Karno ini. Dan setelah itu juga nanti proses pemulihan ini bertujuan untuk kegiatan besar pada bulan September yang akan mendatang, yaitu ada kegiatan Piala Dunia U20. Nah, nanti akan diselenggarakan pada bulan September. Lalu juga akan ada kegiatan keagamaan seperti Misa Akbar yang akan dipimpin langsung oleh Paus Fransiskus, yang tentunya nanti akan diselenggarakan langsung di Gelora Bung Karno. Nah, kita akan nantikan saja bagaimana update dari proses revitalisasi ini, karena nanti akan ada press conference dari pihak Gelora Bung Karno yang akan dilaksanakan pada bulan Juli mendatang. Sementara demikian pemirsa, kembali ke studio. Oke, terima kasih Silvani atas laporannya langsung dari Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Demikian laporan pada siang hari ini. Saya Silvani Alfadiah, pamit undur diri. Sampai jumpa.